Ya, sekarang masuk di jazm. Tanda i'rab yang terakhir. Jazm itu termasuk juga hukum. Kembali ya. Karena kemarin alamat ya. Kemarin apa? Alamat i'rab terbagi menjadi 4, ada rofa dan nasab yang dimana dihukumi sebagai hukum mushtarab. Kalau yang khafat berarti mukhtas apa? Mukhtas apa? Bil ismi, ya. Khusus kepada isim. Sekarang masuk di jazm. Ini masuk kategori juga mukhtas, tapi mukhtas bil. Nah, berarti membahas tentang jazm itu ya kaitannya dengan fiil semua. Karena tidak ada masuk pada isim. Karena ini masuk kategori hukum mukhtas. Ya. Nah, karena ini kaitannya dengan fiil, maka fiil yang dimasuki adalah fiil mudhari'. Nah, ketika dibaca jazm fiil mudhari', dia punya amil. Sama ketika dia dibaca nasab. Ya. Amil yang menasabkan fiil mudhari' kemarin berapa? An, lan, izan, kai. Nah, ini sekarang masuk di jazm. Ya. Ini amil yang menjazamkan fi'il mudhari'. Ada lam, ada alamma, ada lam, ada lamma, ada alam, ada alammah, ada lam amar, ada lam amar wa du'a, ada lamun nahi, ada lamun nahi wa du'a. Ya. Pertama lam. Ketika nyebut lam, maka harfu naf'in. Karena dia maknanya nafi. Ya. Kenapa kok disebut dengan harfu naf'in? Karena dia maknanya nafi. Wa jazmin, kenapa disebut jazam? Karena fungsinya menjazamkan. Wa qalbin, kenapa kok disebut dengan qalbin? Ini qalbin artinya mengubah makna. Maknanya fi'il mudhari' apa? Sedang atau akan. Ketika dimasuki lam berubah menjadi waktunya lampau. Jadi beralih ke makna fi'il madi. Makanya disebut dengan qalbin. Jadi kalau mengatakan lam taf'alu, mereka kalian tidak berbuat, berarti pekerjaannya itu sudah dikerjakan berarti. Ya, karena seumpama mengatakan lam taf'alu. Ini kan kalau diartikan fi'il mudhari' sebagai sedang atau akan, lam taf'alu, kalian tidak mampu mengerjakan. Berarti dalam artian kalau dimaknai sedang atau akan di sini, berarti pekerjaannya belum dikerjakan. Tapi maknanya di sini mengubah makna fi'il mudhari' menjadi bentuk lampau. Sehingga kandungan makna taf'alu mengandung makna bentuknya lampau. Kalian tidak akan pernah mampu mengerjakan. Artinya kalian sudah mengerjakan dan tidak akan pernah. Makanya di sini ayat mengatakan fa illam taf'alu.
Walan taf'alu. Kalian tidak mampu mengerjakan. Berarti sudah dikerjakan ini. Walan taf'alu, kalau kamu mengerjakan lagi, kamu tidak akan mampu lagi. Ini kan menunjukkan waktunya istiqbal akan datang. Yang ini sudah dikerjakan, ini belum. Tapi maknanya kandungannya di sini adalah makna nafi semua. Sehingga mengatakan, kalian tidak mampu mengerjakan, berarti sudah mengerjakan. Dan ketika kamu mau ingin mengerjakan lagi, walan taf'alu, kamu tidak akan mampu lagi mengerjakannya. Ya, ini maknanya lam. Mengubah makna mudhari menjadi madi. Ya, kalau lan menunjukkan akan datang. Kayaknya kandungan makna di sini adalah orang yang dimana melakukan pekerjaan tapi dia tidak mampu, berarti sudah dikerjakan, sudah dicoba tapi kalian tidak mampu, dan mereka mencoba lagi dan tidak akan mampu lagi. Ya, ini kandungan daripada lam. Kenapa kok disebut dengan qalbin? Ya. Ya. Lam dengan lamma sama. Ya. Lam hiya lamma. Lam itu lamma itu wahia lam. Artinya kalau di dalam kitab lamma itu sama dengan lam. Alam sama dengan lam. Cuma bedanya apa? Ini. Hamzanya adalah harful istifham. Ya. Jadi alam sama dengan lam di atas. Cuma bedanya nanti dua di i'rab. Hamzanya dulu di i'rab baru lam. Jadi al-hamzah itu harful istifham, lam harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Lama juga harfu naf'in wa jazmin wa qalbin ya, sama i'rabnya. Namanya. Alamma sama dengan alam. Berarti kalau di i'rab al-hamzah itu istifham lagi, lamma harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Lam amar. Lam amar itu adalah fungsinya menjazamkan fi'il mudhari. Ingat ya, lam amar. Makanya di situ kemarin tasrifan kalian lituf'al, litaf'ala. Nah, lam amar itu biasanya berharakat kasro. Ya. Jadi lam amar itu biasanya berharakat kasro. Fungsinya menjazamkan fi'il mudhari. Berarti kalau ini taf'alu, tapi ketika dimasuki lam amar, bacanya litaf'al. Nah, lam amar ketika dimasuki ya. Jadi lam amar ketika dimasuki fa atau waw berubah menjadi sukun. Ya, lam amar. Seumpama pertengahan ayat Al-Qur'an. Apa? Ayatnya tengahnya Al-Qur'an. Wal yatalattaf. Yatalattafu. Ini asal kata talattafa yatalattafu. Ini maknanya adalah musyarakah, saling. Hendaklah kalian saling berlemah lembut. Nah, ini ada lam amar, hendaklah. Nah, maka dibacanya yatalattaf sukun karena fungsinya lam amar adalah menjazamkan. Nah, lam amar ketika ada fa berubah menjadi sukun. Fa atau waw, ketika lam amar didahului fa atau waw, maka berubah harakatnya menjadi sukun. Yang tadi hakikatnya berharakat kasro. Paham? Paham enggak? Yang lain paham? Jelas? Amri, paham? Lanjut? Hah?
Kenapa? Nana. Paham? Paham enggak? Apa? Ini kan lam amar. Kamu kan enggak tahu nanti mana bedanya lam amar. Lam amar dengan lam yang lain. Nah, lam amar itu biasanya dia berharakat kasroh. Masuk pada fi'il mudhari ya, karena ini lam amar menjazamkan, jazam itu mukhtas bil fi'li. Berarti khusus masuk pada fi'il mudhari. Karena lam a yang berharakat kasroh juga ada. Masuk pada isim, ada. Ya. Nah, tapi ini lam masuk pada fi'il mudhari, fungsinya menjazam. Ciri-cirinya ketika dia berharakat kasroh itu berarti menunjukkan lam amar. Paham? Berubah menjadi sukun. Ini. Wal yatalattab. Ini sebenarnya wali yatalattab sebenarnya. Tapi karena ada fa dengan atau wawu, kapan didahului fa atau wawu, maka berubah menjadi sukun. Paham? Ya. Nah, kemudian ini ada lam amar, ada lamul amar wad du'a. Itu bedanya apa? Kalau amar, ini lam amar, lamul amri dengan lamut ad-du'a. Lam amar wad du'a. Kalau lam amar berarti tolbun minal a'la ilal adana. Tuntutan dari atas ilal adana ke bawah. Berarti dari Allah ke makhluk. Itu lam amar. Kalau lam amar wad du'a, kebalikan. Tolbun minal adana ilal a'la berarti. Tuntutan dari bawah ke atas. Berarti dari makhluk ke Tuhan. Tidak mungkin kan kesannya kalau mengatakan lam amar kan perintah. Tidak mungkin seorang makhluk memerintahkan Tuhannya. Maka ada istilah tambahan wad du'a, itu adalah bentuk doa. Begitupun dengan lam nahi. Lamun nahi itu artinya larangan. Tapi tidak mungkin makhluk melarang Tuhan. Makanya ada istilah wad du'a. Kali itu adalah bentuk doa. Jadi seumpama mengatakan Rabbana la tu'akhinna. Ya Tuhan kami, la tu'akhinna, jangan engkau siksa kami. Masa kamu melarang Allah, jangan engkau siksa kami. Itu adalah ad-du'a namanya, bentuk doa. Itu bedanya ya. Lam amarka atau lam nahi semuanya ada makna kandungan ad-du'a. Ya, kalau ad-du'a berarti tolbun minal adana ilal a'la. Tuntutan dari bawah ke atas. Paham sampai sini? Ini amil yang menjazamkan fi'il mudhari. Ya, silakan. Sudah? Ya, baca Armin. Jawazim. Lil jazmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi jazam alamatani ada dua tanda. Pertama jazam sukun. Wal hadfu kedua jazam hilang.
Terus. Adapun sukun merupakan tanda bagi jazm. Pada fi'il mudhari as-sahih akhir. Terus. Adapun hilang merupakan tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang huruf illat terakhirnya. Dan pada fi'il allati raf'uha yang ada pun tanda ropaknya dengan tetapnya nun. Berarti yang dirapat dengan nun apa? Yang diropak dengan nun. Af'alul khamsah. Jadi yang dijazam dengan hilang adalah af'alul khamsah. Ya. Alamat jazam ada dua. Pertama ada sukun, yang kedua adalah hadfu. Sukun berarti tanda asli, niabahnya hanya satu. Ya. Berarti kalau kita perinci semua tanda i'rab, itu ada berapa semua? Berapa semua? Berapa? 14. Ropak berapa? 4. Tambah nasab berapa? Berapa semua? Kira enggak tahu menghitung, ambil uang kalau enggak bisa menghitung. Kalau hitung dengan uang kayaknya bisa. Tambah jer berapa? 12. Tambah 12 ya. Tambah jazam berapa? 2. Berarti alamat i'rab semuanya ada 14. Tanda asli berapa? 4. Niabah berapa? 10. Berarti niabah pada rafa berapa? 3. Pada nasab berapa? Pada jer berapa? Pada jazam berapa? Nah, gitu nanti. Semuanya wajib tahu. Ya. Saya bilang ini pondasi. Kalau pondasi kamu tidak kuat, mustahil bisa naik ini. Jadi ini dipermantap betul di sini. Karena ini tanda jazam, tanda i'rab yang terakhir. Jangan pernah lupakan ropak, nasab, jer, dan jazam yang terakhir ini. Karena ini adalah pondasi. Ya, 4 ini menjadi pondasi utama ketika ingin belajar i'rab. Jadi wajib betul-betul tahu. Jadi perinciannya kayak gitu tadi. I'rab itu ada 14. 4 tanda asli, niabah ada 10. Bagi ropak 3, bagi nasab 4, bagi jer 2, bagi jazam 1. Dan masih tahu pembagiannya. Ropak dhamma berapa? Ropak waw berapa? Wajib semua tahu itu. Ya. Karena itu yang paling penting. Nah, kembali ke jazam. Tanda jazam ada dua, ada sukun. Yang dijazam dengan sukun semua fi'il mudhari sohihil akhir. Yang sohi akhirnya. Sohi artinya bukan huruf illat terakhirnya. Fi'il mudhari yang bukan huruf illat terakhirnya, ketika dibaca jazam, maka jazamnya dengan sukun. Ya. Nanti saya kasih contoh seumpama mengatakan lam yalid. Yalid asal kata apa? Walada yalidu. Sama dengan wa'ada ya'idu. Berarti fi'il amarnya apa? Lid. Berarti ini karena tidak diambil fa-fi'ilnya. Maka cukup disesuaikan ain fi'ilnya. Itu harus tahu kayak gitu. Nah ini yalid. Huruf terakhirnya apa? Huruf bukan harakat. Huruf apa? Dal itu bukan huruf illat. Dimasuki harfu jazam.
Maka ketika fi'il mudhari yang bukan huruf illat terakhirnya dimasuki harfu jazam, maka jazamnya dengan sukun. Paham? Tapi kalau baca kitab ini tidak tahu. Ya, karena saya bilang, nahu sematang-matangnya kamu nahu, tapi kalau baca kitab tidak terbiasa, tidak bisa juga baca kitab. Karena kamu tidak akan terpikirkan ini fungsinya apa. Ya, jadi baca kitab itu terbiasa. Tapi nahu wajib tahu, jangan enggak usah belajar nahu berarti. Langsung belajar kitab aja. Nanti kalau kamu ditanya, baru nahu yang berfungsi. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada hadfu. Yang namanya jazam hadfu berarti ada yang dihilangkan. Namanya hadfu adalah menghilangkan. Pertama, yang dijazam dengan hadfu adalah fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Kebalikan yang di atas. Kalau di atas sohil akhir, kalau di bawah mu'tal. Berarti semua fi'il mudhari yang huruf illat terakhirnya, ketika dibaca jazam, bukan jazamnya dengan sukun. Tapi jazamnya adalah menghilangkan. Apa nanti yang dihilangkan? Huruf terakhirnya. Makanya fil amarnya, fil nahinya Roma apa? La tarmi. Saya bilang tarmi fil nahi itu adalah fil mudhari. Perubahan dari fil mudhari. Nah, Roma fil mudhari apa? Yarmi. Ada ya-nya. Ini ada ya. Ketika dimasuki lam nahi fungsinya adalah menjazamkan. Maka ketika dibaca jazam, ya-nya hilang. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang huruf illat terakhirnya, ketika dibaca jazam, maka jazamnya dengan penghilangan. Apa yang dihilangkan? Huruf illatnya yang hilang. Baik itu huruf illat ya, alif, waw. Pokoknya ketika ada amil jazam, maka jazamnya dengan penghilangan huruf. Paham? Kalau yang sohi akhir berarti jazamnya dengan sukun. Berarti kalau yang huruf illat berarti jazamnya dengan hadfu berarti. Paham sampai sini? Yang kedua yang dijazam dengan penghilangan lagi adalah af'alul khomsah. Af'alul khomsah ketika dibaca ropa, ropanya dengan nun. Ketika dibaca nasab, nasabnya dengan hadfun nun. Jazamnya juga hadfun nun. Jadi nasab dan jazamnya sama-sama hilang nun. Contohnya tadi, lam taf'alu walan taf'alu. Ya. Taf'alu asal kata fa'ala yaf'alu. Apa domirnya taf'alu? Antum. Coba ditasrif. Yaf'alu, yaf'alan. Kan saya bilang lari ketak terus. Padahal masih domir goib kok. Ulang. Berapa kali dibilangi? Nah ini. Taf'aluna asalnya. Ada nun. Tapi ketika dimasuki harfu jazam, maka jazamnya penghilangan. Apa yang dihilangkan? Kalau dalam af'alul khamsah jazamnya dengan cara menghilangkan nunnya. Sama ketika dibaca nasab. Lan ada lan juga. Lan itu fungsinya menasabkan. Af'alul khamsah ketika dibaca nasab, maka nasabnya dengan hadfun nun. Jazamnya juga dengan hadfun nun. Jadi af'alul khamsah ditarik kesimpulan, ropa dengan nun, nasab dan jazam dengan hilang nun. Paham? Paham ya? Jadi ini semua contohnya. Ya. Ya, silakan.
Paham Aldin? Paham? Udah? Paham ya? Kita masuk di contoh kalau paham. Paham? Paham ya? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kalau sudah selesai jazam, sudah bisa mendengar-dengar i'rab di grup itu. Ya. Karena ini yang paling penting ini. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun setara dengan dia. Dan tidak ada seorang pun setara atau sekufu dengan dia. Berarti coba dirab. Lam. Harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Baru sebut fungsinya apa? Tajzimu fi'lal mudhari. Terus yalid fi'il mudhari. Dalam hal ini fi'il mudhari'nya dibaca apa? Mahalnya apa? Jazam. Berarti majuzum. Majuzumun siapa yang menjazamkan? Harus jelas. Harus diperjelas. Majuzumun bilam. Terus walamatu jazmihi. Yalid, tanyakan dulu. Fi'il mudhari. Lihat. Huruf terakhirnya apa? Dal. Ya. Berarti dal itu bukan huruf ilat, maka ketika dibaca jazam, jazamnya dengan berarti walamatu jazmihi as-sukun. Ya. Li'annahu, kenapa? Karena sesungguhnya yalid itu adalah fi'il mudhari as-sahihul akhir, as-sahihil akhiru. Ya, gini rabnya. Siapa yang tidak beranak? Allah. Berarti wa fa'iluhu domirun mustatir, hukumnya apa? Jawaz. Takdiruhu huwa. Yaudu ila huwa yaudu ila Allah. Terus lanjut. Al-waw. Waul atfi. Lam. Harfun nafin, sebut lagi harfun nafin. Karena huruf itu tidak boleh diatapkan dia. Ya. Jadi kalau ada huruf atop, kemudian huruf setelahnya, maka tidak ada istilah atop. Alam harfun nafin, wa jazmin, wa qalbin fungsinya. Tajzimul fi'lal mudhari. Yulat diperanakkan.
Fi'il madi atau mudhari. Ya. Walada, tadi fi'il mudhari'nya apa? Yalidu. Ketika dimajhulkan yuladu, berarti yuladu. Ya. Dimasuki lam berarti bacanya yulad. Itu asal katanya kayak gitu. Gitulah fungsinya sorof. Ya. Tahu asal katanya, sumbernya dari mana. Sehingga tahu cara mengartikan. Dia tidak beranak, ini maklum. Ini majhul. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Ya. Berarti yulad, dirab, fil, majhul. Majuzumun, bilam, walamatu jazmihi, asukun, liannahu fil mudhari, sohihul akhir. Nah, sama. Kalau di sini cari apa? Ya. Ini fi'il majhul. Berarti naibul fa'ilnya mustatir. Terus. Terus al-waw. Terus lam. Terus. Asal kata yakun itu apa? Kana akunu. Nah, itu yakunu. Huruf terakhirnya apa? Nun. Berarti bukan huruf ilat. Dimasuki lam, maka jazamnya dengan sukun. Ini asalnya adalah yakun. Ya. Waw mati, nun mati, hilang waw. Makanya bacanya yakun. Jangan sampai kamu bertanya mana wawnya. Waw mati, nun mati, tidak boleh dua huruf mati berurutan. Hilanglah waw. Makanya yakun bacanya. Paham? Nah, yakun, dirab. Fil mudhari. Majuzumun, bilam. Terus. Nah, ingat. Yakun itu adalah asal kata. Ingat, kana. Kana itu apa? Termasuk apa? Ingat. Ketika ditanya kana itu termasuk apa? Termasuk amil nawasih. Ya? Amil nawasih kemarin berapa? 3. Pertama, inna wa akhwatu, kana wa akhwatu, zonantu akhwatu, zonna wa akhwatu. Yakun, ingat, kana itu berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu fi'il madi nakis yang merapakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, ketika dia berubah sigot, baik ke bentuk mudhari atau masdar atau isim fa'il sampai fi'il amarnya, itu dia tetap berfungsi. Maka cara mengirabnya nanti gimana, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi irab dulu sebagaimana mestinya fi'il mudhari diirab. Berarti tadi yakun fi'il mudhari. Dalam hal ini dibaca apa? Majuzum. Siapa yang menjazamkan? Bilam. Apa tanda jazamnya? Walamatu jazmihi as-sukun. Li'annahu fi'il mudhari as-sahih akhir. Nah, ketika sudah diirab sebagaimana mestinya fi'il mudhari, sebut ulang. Setelah sampai sini fi'il mudhari sahih akhir, sebut yakun. Adapun yakun itu min mutasarrifati kana. Jadi irabnya diulang. Jadi sebut ulang. Ini ketika dia berubah ke sigot yang lain. Karena yang kalian selama ini kalian pelajari adalah bentuknya fi'il madi semua. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu kan langsung diirab kana fi'lun madi nakis. Fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabra. Nah, ketika dia berubah sigot, baik itu ke fi'il mudhari atau fi'il amar, maka dia harus diirab sebagaimana mestinya fi'il. Berarti fi'il mudhari di sini harus diirab fi'il mudhari. Karena ini yakun adalah sigot mudhari, maka diirabnya sebagaimana mestinya fi'il mudhari diirab. Yakun diirab fi'il mudhari, majuzumun bi lam, walamatu jazmihi as-sukun. Kenapa? Li'annahu fi'il mudhari sahih akhir. Nah, setelah diirab sampai sini, kembalikan ketika dia berfungsi dalam bentuk madi. Yakun itu min mutasarrifati kana. Baru sebut fungsinya.
tarfa'ul isma wa tansibul khobro. Ini ketika berubah sikot ya. Jadi iratnya kayak gini. Min mutasarrifati kana tarfaul isma wa tansibul khobra. Ingat, berarti cari isim, cari khobar berarti. Isimnya dibaca apa? Rofat. Khobarnya dibaca apa? Nasab. Coba dibaca. Lanjut. Lamu harfu jar. Terus. Tasilun mabuniun alat domi fi mahalli jarin. Kufwan. Enak karena ada ayatnya di sini. Hafal semua ayatnya ini. Berarti kufwan tarkinya jadi apa? Khobarnya kana muqaddam. Berarti harus ada istilah muqaddam kalau didahulukan daripada isim ya. Pokoknya kalau ada pendahuluan antara khobar dengan isim, maka harus sebut perjelas pokoknya. Namanya i'rab itu memperjelas. Berarti karena ini didahulukan khobar daripada isim, maka harus menyebutnya khobar kana qaddam. Jadi kalau di i'rab kufuan. Khobru kana muqaddam. Mahalnya apa? Mansub. Terus walamatu nasbihi al-fathatu dhahira fi akhirih li'annahu isim mufrad. Ahad sebut juga. Harus sebut juga perjelas. Berarti ahadun adalah ismu kana muakhar. Terus marfuun walamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih li'annahu isim mufrad. Paham sampai sini? Silakan. Nomor 1 aja. Ya enggak apa-apa. Kalau perubahannya ke enam guru berupa masdar, fa'il atau maf'ul tetap berfungsi. Berfungsi. Nanti kalau kita jauh ke sana, kayaknya nanti kalian pusing. Karena ketika dia berubah bentuk masdar, isimnya nanti itu tidak dibaca rofa. Dia nanti isimnya jadi mudhaf ilaih dia. Jadi diratnya sebagai mudhaf ilaih, tapi tetap butuh khobar. Seumpamanya kayak gini. Ini di kitab baru tahu sebenarnya. Kana yakunu masdarnya apa? Kaunan. Nah, ketika bentuknya masdar, kayak gini. Ini kan ada domir. Domir ketika bersama dengan isim, maka posisi domir, ini jadi mudhaf ilaih. Tapi ini adalah sekaligus isimnya dia. Tapi tidak diirab isim. Nah, maka dia tetap butuh khobar. Berarti jangan bilang mana isimnya. Yang jadi isim adalah mudhaf ilaih. Tapi diirab sebagai mudhaf ilaih ini. Aliman tetap ada khobarnya. Itu ketika masdar. Sudah? Ya. Yang mana? Yalid? Nggak usah. Asakunu dzohiran nggak usah. Sudah? Aman? Sudah? Sudah ya? Nah, saya contoh yang kedua.
tidakkah kami lapangkan bagimu dadamu? Yang suka gelisah, baca ayat ini setiap sudah sholat. Pegang dadanya. Yang suka gelisah orangnya. Banyak masalahnya, karena suka cari masalah. Ini ada amalannya memang. Alam nasyrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan bagimu dadamu? Ya, coba dirap. Al-hamzah tuh. Ism isyarah tadi apa sih? Harful istifham. Kenapa dilupa? Al-hamzah harful, ya bertanya kok. Harful istifham. Terus lam. Terus fungsinya. Terus nasroh fi'il mudhari bi alam. Ya, harus sempurna. Jangan bilang, oh, saya dikecualikan. Nanti Hamzah mengatakan saya dikecualikan, saya tidak disebut. Majuzumun bi alam. Terus as-sukun lianahu fi'il mudhari shahilah. Ini kayaknya belum saya bahas. Fi'il itu cari apa? Ingat, fa'il dalam hal ini ada yang hukumnya dhohir, ada yang mustatir. Ya. Fa'il dalam hal ini kemarin kan, ini perkaitannya dengan domir kemarin itu. Ada yang dhohir, berarti bukan domir berarti. Berarti seumpama koma zaid. Ada yang mudmar, ada yang domir. Mudmar itu ada yang hukumnya jawaz, ada yang wujub. Ya. Kalau yang mudmar jawazan berarti fi'il atau fi'il madi atau fi'il mudhari. Ketika domirnya, ini fi'il madi. Ini kan kaitannya kemarin dengan domir ini. Fi'il mudhari. Dua ini ketika domirnya huwa atau hiya. Ini yang mustatir jawaz. Seumpama mengatakan Zaidun koma. Atau Hindun komat. Apa tariknya Zaid? Zaid berdiri. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti Zaid tariknya jadi apa? Nah, kan fa'il lagi, salah alamat lagi kalian. Tidak ada fa'il yang didahulukan daripada fi'ilnya, tidak ada. Khobar kan, khobar lagi. Ya, mubtada isim berada dalam kalimat apa sih? Ya, mubtada. Koma. Fi'il apa dia? Nah, fi'il. Fi'il cari apa? Nah, berarti fa'ilnya siapa yang berdiri? Fa'ilnya sebelum fi'il atau sesudah fi'il? Sebelum fi'il. Berarti ini hukum mustatir namanya. Mustatir apa? Masuk kategori jawaz. Berarti fa'ilnya mustatir. Kemarin kan sudah dirab. Koma fi'il madi wa fa'iluhu domirun mustatir jawazan takdiruhu huwa yaudu ila. Nah, terus mana khobarnya? Wa jumlatu minal fi'li wal fa'il sehingga menghasilkan namanya khobar. Ini yang fa'il mustatir jawaz. Hukum jawaz ini sebenarnya boleh ditulis di sini huwa. Boleh ditulis. Jadi boleh mengatakan Zaidun koma huwa. Itu hukum jawaz namanya. Paham sampai sini? Nanti setelah ini baru saja
Nah, masuk yang wajib. Biar kamu ada jadi ada tolak ukur. Nah, bedanya di mana? Saya habisi dulu jelaskan. Kalau yang wujub itu masuk pada dua fiil. Pertama pada fiil mudhari, yang kedua pada fiil amr. Pada fiil mudhari yang domirnya anta, ana, sama nahnu. Pada fiil amr yang domirnya anta. Ini yang fa'il mustatir wujub. Jadi ketika kamu dapat fiil mudhari, yang dimana fiil mudhari itu domirnya anta, ana dengan nahnu, maka fa'ilnya wajib mustatir, tidak boleh ditulis. Sumpah mengatakan af'alu, saya berbuat. Berarti af'alu itu fiil apa? Nah, diirab dulu berarti fiil mudhari marfuun. Irabnya lupa lagi. Kalau lupa saya turun dari kembali ke rofa. Marfuun li tajarrudihi nasibi wal jazim zahira fi akhiri. Wa fa'iluhu, adapun fa'ilnya domirun mustatirun. Hukumnya apa di sini? Hukumnya apa? Wujuban takdiruhu ana. Apa maksudnya wujuban? Tidak boleh ditulis berarti. Jadi kalau ada yang mengatakan af'alu ana, berarti salah itu. Karena fa'il dalam hal ini hukumnya wajib dihilangkan. Artinya berlindung. Tidak boleh ditulis. Kalau di atas boleh. Zaidun koma boleh menulis huwa. Tapi kalau di bawah mutlak tidak boleh. Karena hukumnya adalah wajib. Paham? Paham enggak? Nah, ini pada fi'il mudhari. Berarti di atas fi'il wajib sudah fa'ilnya berlindung. Karena tidakkah kami lapangkan. Apa domirnya nasyrah? Nahnu. Nah, berarti fi'il mudhari yang domirnya nahnu masuk kategori fa'il yang mustatir, hukumnya wajib. Berarti tidak boleh ditulis. Tidak boleh mengatakan alam nasyrah nahnu. Tidak boleh berarti. Paham? Nah, yang kedua fi'il amar. Yang domirnya anta. Jadi semua fi'il amar yang domirnya anta, fa'ilnya mustatir, hukumnya wajib. Jadi ketika dapat fi'il amar, domirnya anta, maka jangan pernah pertanyakan mana fa'ilnya. Karena fa'ilnya wajib mustatir. Paham? Ayat Al-Quran mengatakan. Apa lanjutannya? Uskun. Apa domirnya uskun? Coba ditasrif. Tasrif. Sakana yaskunu. Ditasrif yaskunani yaskununa. Bil amar kok. Mau kemana kamu? Mau ke Korosa kamu, Gufron? Sukunan. Sakinun. Wadhaka maskunun. Uskun. Jangan lewat. Ya. Kalau dapat jangan dilewatkan. Salah juga namanya kalau lewat. Ya. Berarti uskun apa domirnya? Nah, berarti ini hukumnya wajib Berarti kalau ditulis berarti salah. Apa lanjutan ayat? Uskun anta wa zaujuka al-jannah. Uskun anta wa zaujukal jannah. Uskun fi'il amar. Domirnya apa? Anta. Fi'il amar yang domirnya anta, fa'ilnya wajib mustatir. Berarti tidak boleh tulis. Pertanyaannya. Namanya tadi apa? Hukumnya apa? Wajib. Lah, siapa yang salah? Kamu yang salah karena belum tahu. Kok ayat mau disalahkan?
Ya. Pokoknya uskun fil amar yang domirnya anta wajib mustatir. Berarti tidak boleh kalaupun nanti ditulis, berarti itu namanya ketika ada pengulangan lafaz disebut dengan apa kemarin? Nah, berarti ini adalah taukid, berarti bukan jadi fa'il. Paham? Berarti tetap wajib mustatir fa'ilnya ini. Maka pengulangan di sini adalah taukid namanya. Yang namanya taukid itu pengulangan. Baik pengulangan secara lafaz, ini kan pengulangan secara lafaz. Jadi fi'il, fa'ilnya sudah wajib mustatir. Nah ini hukumnya jadi hukum taukid namanya. Jangan bilang, oh kok ada anta. Anta kan sudah ada disebut fa'ilnya di sini. Berarti ini ayatnya salah berarti. Hapus, kamu hapus ayat Al-Quran, kamu coret-coreti Al-Quran kamu. Salah ini, saya tahu nahu, kemarin belajar nahu. Si paling nahu ini. Ya, jadi tetap hukumnya mustatir wujub. Kalau ada penulisan artinya berarti itu adalah pentaukidan. Paham sampai sini? Ya. Jadi ingat ketika dapat fi'il mudhari domirnya ini wajib mustatir. Fi'il amar domirnya ini wajib mustatir. Kembali ke contoh ayat. Coba dirab. Nasyrah. Irab dulu, baru tulis. Nasyrah. Fi'il mudhari. Juzumun. Sukun li'annahu fi'il mudhari sahihil akhir. Terus. Wa fa'iluhu domirun mustatirun. Nahnu. Terus. Alamu harfu jar. Al-kafu dhamirun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin majrurun billah. Terus saudara maf'ul. Terus mansubun alamatun nasbihi al-fathatu dzahira fi akhirih li'annahu isim mufrad wa huwa mudhaf. Al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ya itu. Ya, silakan. Ya. Mau diirab tak? Oh, ya nanti setelah ini saya tulis irabnya. Terus. Iya. Terus tarkib secara zohirnya sebagai mubtada, tapi secara makna jadi fa'il. Bukan dua kedudukan. Secara tarkib adalah mubtada, tapi secara makna jadi fa'il. Ada lagi? Ada yang mau ngirap ini? Saya irap, ya. Sudah? Gimana cara ngirapnya? Ini sebenarnya nanti masuk di bab taukid baru diirap. Tapi ya enggak apa-apa diminta memang. Penting enggak buat kalian pusing. Uskun anta wa zaujukal jannah. Berarti dirab dulu. Uskun itu apa?
filamar. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban. Takdiruhu anta. Berarti ini yang jadi fa'il sudah. Terus anta berarti sebut an. Nah, ta'an taukid. An itu jadi taukidun ila anta al-mustatir. Taukid kepada lafaz anta yang hilang, mustatir yang berlindung. Wa taukidul mahalnya di sini mahal apa? Anta sebelumnya jadi apa? Fa'il. Berarti fa'il mahalnya apa? Berarti wa taukidul marfu'i. Terus marfu'un. Ya, ingat domir. Berarti mabuni. Mabuniun alas sukun. Fi mahalli raf'in. Ya, taukid kepada anta yang mustatir wa taukidul marfu mabniun. Ingat harus di i'rab mabni karena isim domir. Alas sukun fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena ngikut kepada lafaz sebelumnya yang jadi apa sebelumnya? Fa'il. Fa'il mahalnya apa? Rofa. At-ta'u harfu khitab. Al-waw zaujuka ya. Al-waw waw atap. Tinggallah kamu bersama istrimu. Ini wa zaujukal jannah. Ini berarti atap berarti. Ya, diatapkan. Pertanyaannya, ini isim apa? Dhohir. Ini isim apa? Boleh enggak dhohir atap kepada isim domir? Boleh. Ya, ini kalau masuk di bab maf'ulun ma'ah baru jawab ini. Mau lagi dibahas? Nah, ini kalau atap kepada isim, enggak usah saya tulis di i'rabnya, nanti masuk di bab maf'ulun ma'ah. Nanti selesai juga komatanya. Ya, pelan-pelan. Ada isim dohir ketika kepada, itu kan waw itu maknanya juga bisa maknanya dan. Di antara makna waw adalah musahabah, bersama. Ya. Di sini membersamai. Jadi makna daripada waw atap adalah bersama. Nah, sehingga waw itu boleh sebagai waw ma'iyah. Nah, ketika ada isim dohir diatapkan kepada isim domir, itu jarang. Lebih kuat dijadikan sebagai maf'ulun ma'ah. Jadi lebih kuat dibaca wa zaujakal jannah. Karena kenapa? Jarang isim dohir atap kepada isim domir. Tapi boleh. Berarti boleh dibaca wa zaujuka, wa zaujaka juga boleh. Tapi lebih bagus mana? Dibaca wa zaujaka. Jawabannya kenapa? Karena jarang isim dohir diatapkan kepada isim domir. Itu ya. Nanti di bab maf'ulun ma'ah baru dibahas.